Halo Hai Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman tentang apa yang mereka rasakan ketika bermeditasi, seperti tidak mendapat dorongan, tidak mendapat fenomena, atau intuisinya tidak bekerja. Jadi video kali ini saya berikan cara kalian mengatasi ketika intuisimu tidak aktif. Nanti ketika kamu selesai menonton video ini, kamu bisa mencoba mengaplikasikan dan semoga ini membantu intuisimu menjadi lebih aktif kembali. Oke, buat kalian yang baru di sini, di channel Bermain Jiwa saya membagikan pengalaman spiritualitas saya, belajar meditasi secara otodidak. Jadi kalau kamu tertarik tentang meditasi, metafisik, dan mistik, silahkan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi apa yang akan kamu pelajari di sini? Jadi ada 3 topik di sini. Yang pertama nanti kita bicarakan 3 penyebab intuisi berhenti bekerja. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membangun kembali koneksi yang intuitif. Kemudian yang ketiga, cara mencegah gangguan dalam koneksi intuitif. Oke, sekarang kita masuk di sini. 3 penyebab intuisi berhenti bekerja. Jadi ada kalanya kalau kamu belajar spiritualitas, itu seperti kamu bertumbuh secara fisik. Ada beberapa pengalaman yang sudah kamu lalui itu tidak lagi menjadi menarik. Seperti waktu kamu kecil, kamu punya daya tarik tertentu. Ketika kamu semakin beranjak dewasa, itu tidak lagi menjadi menarik. Nah, ketika tidak ada daya tarik, tidak ada dorongan dari dalam dirimu, akhirnya ini seperti berhenti. Jadi ini yang saya katakan dalam poin pertama, kamu dalam proses menuju tahap lebih lanjut dalam pertumbuhan spiritual. Kemudian yang kedua, kamu sering mengabaikan dorongan intuisi atau kurang mempercayainya. Jadi kamu bisa lihat lagi apakah ketika nanti kamu mendapat intuisi atau yang kemarin-kemarin, bukannya intuisinya tidak ada, tapi kamu tidak lagi punya kepercayaan untuk mengeksekusinya. Kemudian yang ketiga, bisa jadi juga ini tanda kamu harus masuk babak baru dalam pengalaman hidup. Jadi ini yang saya katakan, energi selalu berubah. Nah, ketika kamu tidak selaras dengan perubahan, kamu akan stuck di situ. Oke, selanjutnya bagaimana kita mengatasi atau membangun kembali koneksi yang intuitif. Oke, jadi yang poin pertama, kalau kamu dalam proses pertumbuhan lebih lanjut kaitannya dengan proses spiritualitas, ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan di sini. Jadi yang pertama, kamu nanti luangkan waktu dalam meditasimu. Kamu cari tahu lebih detail dari mana asalnya dan kapan mulai ini terjadi. Jadi kamu inventaris apakah kamu dapat petunjuk intuisi lewat 4 saluran utama. Ini yang sudah saya ajarkan di video sebelumnya. Tapi kamu seolah kehilangan intensi, niat, motivasi atau gairah di situ. Jadi kamu flashback lagi apa yang pernah kamu lihat beberapa kali ini waktu kamu tidak aktif intuisinya. Apapun yang kamu lihat, yang kamu rasakan, atau kamu mendengar sesuatu dalam wujud seperti pikiran yang disampaikan, atau mengetahui sesuatu, ini yang saya katakan 4 saluran utama atau 4 indera non fisik. Tapi di situ kamu tidak ada chemistry, tidak ada intensi, gairah. Coba kamu periksa lagi. Jadi ini yang saya katakan, kalau memang pola ini berulang, artinya mungkin ada satu hal yang mesti kamu lampaui. Jadi kita tuh belajar sama dengan kamu makan yang sama, secara bawah sadar kamu akan tidak merespon, tidak punya nafsu lagi semacam itu. Oke, kemudian yang kedua,
kamu sering mengabaikan dorongan intuisi atau kurang mempercayai. Nah, ini kamu perlu renungkan pertanyaan ini. Kamu telusur lagi kira-kira apa sebetulnya beberapa waktu yang lalu ketika kamu punya dorongan dari intuisi untuk melakukan sesuatu, tapi kamu lalaikan dan lewatkan. Coba kamu periksa lagi, telusur lagi lewat meditasimu. Kemudian kamu coba mengucapkan syukur, mengirim rasa terima kasih pada diri sejatimu atau jiwamu untuk semua atensinya, bimbingan yang mungkin disampaikan ke wujud fisikmu. Jadi semacam apresiasi membangun relasi kamu dengan diri sejatimu. Kemudian kamu bisa niatkan dalam batin, kamu bentuk ini secara bawah sadar. Apapun ke depan yang muncul dari intuisi, coba akan kamu ikuti begitu saja. Oke, kemudian yang berikutnya, kamu wujudkan dalam doa, kamu minta bimbingan lebih lanjut. Kamu minta bimbingan lebih lanjut kalau kaitannya ini dengan fase berikut yang harus kamu jalani. Di situ kamu mintakan kekuatan, kepercayaan diri, vibrasinya supaya muncul dalam dirimu. Kalau memang ini satu langkah besar atau baru buat kamu dalam hidup. Yang berikutnya, kalau ini kaitan dengan tanda bahwa kamu harus masuk babak baru dalam pengalaman hidup, ini kamu perlu lebih perdalam. Jadi ini kaitannya dengan tadi, kamu minta bimbingan, biasanya nanti akan direspon, dan proses dari kamu merespon itu kamu perdalam lagi. Kalau ini kaitannya dengan suatu fase baru dalam pengalaman hidup, jadi kamu perdalam dengan coba kamu habiskan waktu dalam meditasi untuk merefleksikan, menjelajahi hatimu, memutuskan apa sebetulnya yang ingin kamu wujudkan. Kemudian kamu lebih detail di situ. Niatkan sasarannya seperti apa. Apapun nanti dari proses kamu pengamatan setiap hari ini, tanda-tandanya coba kamu detailkan. Karena kan ketika kita memproses, memperdalam itu, intuisi kita mencoba memberi semacam sambungan demi sambungan, kepingan puzzle-nya. Oke, kemudian kalau itu kamu sudah susun, punya gambaran, mungkin tidak terlalu lengkap, tapi setidaknya kamu sudah punya beberapa step di situ. Kamu bisa mewujudkan niat ini, mengirimkan energimu pada semesta. Kamu bayangkan seolah itu sudah kamu alami terjadi, ini membentuk energi untuk menjadi realitas. Oke ya, jadi ini tadi dengan topik bagaimana cara membangun kembali koneksi yang intuitif. Nah, sekarang kita ke poin berikutnya. Cara mencegah gangguan dalam koneksi intuitif. Jadi yang pertama, ambil tindakan pada panduan yang kamu terima itu secepat mungkin. Ini termasuk juga kamu berdoa atau mengucapkan dalam hati untuk lebih spesifik, atau cara untuk mengembangkan kepercayaan diri atau apapun yang Anda butuhkan dengan mengambil tindakan. Jadi saya katakan ini kamu selalu merespon intuisimu dalam wujud doa, apa yang ingin kamu wujudkan. Oke, kemudian selalu menyatakan relasi dengan ucapan terima kasih pada jiwamu. Karena informasi itu berasal dari jiwa yang mengakses sumber data dari Tuhan atau semesta. Jadi kamu tidak hanya dalam batasan fisik, kamu punya frekuensi yang lebih besar itu melalui keberadaan jiwamu. Kemudian ini, kamu selalu berusaha menyelaraskan dengan tujuan dan melepaskan apa yang sudah memang tidak selaras lagi. Jadi di sini saya tulis kamu harus bebas dari kebencian, kemarahan, juga kebiasaan buruk lama, atau mungkin kaitannya dengan relasi, hubungan orang yang
memang tidak lagi selaras dengan pemikiranmu, dengan batinmu. Oke ya, jadi ini yang saya sampaikan di video kali ini tentang bagaimana kamu mengatasi intuisi ketika tidak lagi aktif atau semacam berhenti bekerja. Semoga video ini membantu membuka wawasanmu, kamu bisa belajar dari sini dan semoga intuisimu menjadi semakin lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di materi berikutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.